Jokowi, konflik dengan Malaysia diselesaikan dengan peran. Saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Membuat kesepakatan baru bahwa kalau itu dinyatakan grey area jangan macam-macam, nggak ada lagi yang berbuat aneh-aneh, ya itu. Harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita. Presiden Jokowi berharap konflik Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan perai. Pasalnya selama ini telah menjadi contoh bagi dunia internasional dan penyelesaian konflik ini tentunya juga akan menjadi sorotan dunia internasional. Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyikapi konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Dengan menghindarkan kekerasan seraya, kita tetap mempertahankan jati diri bangsa sebagai bangsa yang berdaulat dan semangat untuk mempertahankannya, tutur Jokowi. Menurutnya, semua yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menyelesaikan konflik adalah cerminan dari perasaan rakyat yang tergugah atas masalah yang terjadi dengan tetangga itu. Sebagai kepala negara, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Keprihatinan, bahkan emosi, ujarnya. Harapan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan itu juga dituturkan oleh sejumlah warga negara Indonesia di Malaysia kepada Presiden. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa permasalahan perbatasan dengan Malaysia yang sering menjadi penyebab konflik akan segera diselesaikan. Hal tersebut akan dilakukan sembari menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia, serta hubungan baik dengan Malaysia. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serang, Banten pada Minggu. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama, dan golongan. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tutur Panglima TNI. Panglima TNI menjelaskan bahwa Presiden RI telah memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan Tunggal Ika agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid, serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebinekaan Tunggal Ika. Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ungkap Panglima TNI. Jenderal TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI. Tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Para panglima dan komandan, titip prajuritmu, mereka adalah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anakku, pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu, terangnya. Panglima TNI kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berpikir cerdas dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Siapapun yang bersalah serahkan kepada aparat hukum, Kepolisian Republik Indonesia, tunggu hasilnya. Jangan semau-maunya sendiri apapun dia karena ada proses hukum, ujarnya. Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan. Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara. Peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah. Perkiraannya ada 3 masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung kelar tersebut. Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, kepastian hukum batas negara juga tidak ada.
Ujung-ujungnya kalau nanti intensitas ketegangan semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi. Seperti yang dulu, konfrontasi dan lain-lain, terjadinya perang antar negara bertetangga, kata Asep saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin. Kedua, urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Sebagai informasi, Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia. Kalau tidak selesai, penyelesaian akan dibawa ke Mahkamah Internasional, di mana kalau di situ keputusan bukan di tengah kita, tapi di tangan mereka. Mahkamah Internasional itu tidak bagus, katanya. Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara. Kalau dibiarkan tidak selesai berlarut-larut, itu akan menimbulkan ketegangan, di situ akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Kemudian pembangunan akan terkendala, kata Asep. Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan joint working group untuk membahas masalah perbatasan tersebut. Jadi masalah telah didiskusikan selama 10 kali. Dengan diskusi intensif itu, kesepakatan itu bisa dirasionalisasi dan batas bisa didefinisikan yang disepakati oleh kedua belah pihak, kata Asep. Asep mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris, Konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Sekarang dianalisis dan kita akhirnya logikanya sama dan akhirnya sepakat. Dulu belum ada kesepakatan karena belum 100% dengan kesepakatan Inggris dan Belanda, katanya. Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Kirkel Sahganda Nainggolan berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia, termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia yang dalam bentuk apapun. Demikian ujar Sahganda di Jakarta pada Senin. Hal ini disampaikan Sahganda di Jakarta terkait belum adanya sikap jelas pemerintah Indonesia atas penangkapan 3 pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan oleh Kepolisian di Raja Malaysia dalam wilayah Laut Nasional Indonesia Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Sahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia. Bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia, ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-hinakan Malaysia, itu artinya sudah terlalu cukup kita bersabar menghadapi Malaysia. Demikian jelasnya. Ia menganggap aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia. Demikian tambah Sahganda. Padahal kata Sahganda, Presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negeri lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu Asia Tenggara, mencakup perbatasan darat dan memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan, perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi. Demikian dikatakan Koordinator Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara Antoni saat berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia pada Jumat.